Salam berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari penginjil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Pekerjaan penghibur. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi merupakan bacaan hari Minggu dalam konteks Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita merefleksikan bacaan tadi, meskipun itu secara implisit, tetapi sebenarnya Yesus sudah menampakkan akan eksistensi dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, tadi Yesus mengatakan atau berbicara tentang roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu kita yakini atau kita percaya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dari mana? Tentu ada banyak pemahaman, ada banyak refleksi yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja ya, terkait dengan keberadaan Roh Kudus itu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu merupakan relasi yang kuat, yang penuh antara Yesus dengan Bapa, maka keluarlah Roh Kudus itu ya, atau mungkin kita katakan bahwa Roh Allah Bapa dan Roh Yesus itu adalah Roh Kudus itu ya, yang dijanjikan oleh Yesus sendiri dalam konteks dia mengatakan kepada para rasul ya. Di sini tadi dia mengatakan begini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jelas ya bahwa jadi roh itu, roh penghibur itu ya, itu roh yang datang dari Yesus ya, datang dari Bapa. Dengan demikian ketika roh itu memberi kesaksian tentang kebenaran atau roh kebenaran itu berkata-kata atau dia hadir dalam para rasul, dia berkata-kata atau kehadirannya itu bukan kehadiran yang tanpa ada kehadiran Yesus sendiri atau tanpa kehendak Yesus, tetapi dia hadir di dalam kehendak Yesus dan berkata-kata apa yang telah didengarnya daripada Yesus. Nah, dengan demikian roh itu datang dari Yesus ya. Dan untuk mempertegas hal itu, Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata kepadamu, Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu ya. Jadi mereka mempunyai relasi yang kuat, relasi yang begitu dalam, relasi relasi hakikat. Dan dari relasi mereka ya, boleh kita katakan bahwa dari relasi terpancar ya roh ya, yaitu roh penghibur itu, roh yang dijanjikan oleh Yesus. Dengan demikian kehadirannya itu ya kehadiran dari relasi Yesus dengan Bapa atau persatuan Yesus dengan Bapa itu melahirkan ya dalam konteks tanda kutip gitu ya,
Roh Kudus. Dengan demikian, di sini kita bisa paham bahwa Roh penghibur itu atau Roh Kudus itu adalah Roh Bapa dan Roh Yesus, atau Roh yang datang dari Allah Bapa dan juga dari Allah Putra. Dan kita mengenal Roh penghibur itu ya sebagai Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus atau Roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah Allah. Ya, dia itu bukan roh yang tercipta, ya, atau dia itu bukan roh yang muncul dari benda atau dari materi, atau dia itu bukan sub, ya. Nah, kalau ada tema utama dia ada sub, bukan seperti itu. Tetapi roh itu datang, lahir dari relasi Bapa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian, sampai di sini pun ya ada banyak refleksi yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja, Santo Agustinus dan juga yang lain-lain ya. Jadi bagi mereka ya, mereka merefleksikan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu ya satu di dalam ya relasi yang begitu kuat, atau satu di dalam hakikatnya sebagai Allah. Jadi pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu mereka itu ya satu sebagai Allah. Ya, dengan demikian roh yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah Roh Kudus Allah yang sekarang itu menjadi nyata dalam kehidupan kita di dunia ini, atau yang senantiasa menemani, menyertai kita manusia di dunia ini. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, tentu memang berkaitan dengan iman gereja ini akan Allah Tritunggal ya. Ada banyak konsep yang disalahpahami oleh yang lain karena memang mereka tidak sampai, atau memang mereka mungkin di sini lebih pada logika rasionya ya, atau lebih pada kognitif, pemahaman kognitif ya. Ketika pemahaman itu tidak sinkron atau tidak logikanya itu tidak nyambung, tentu ada sebuah perspektif, cara pandang, atau ada sebuah konklusi, kesimpulan yang memang boleh kita bilang negatif ya, karena pada saat itu ada sebuah penilaian bahwa kita itu menyembah berhala, tiga Allah. Benarnya kalau kita kembali ke dalam iman kita masing-masing, refleksi kita Kristen Katolik ya, bukan seperti itu. Kita tidak menyembah Allah. Jadi kita memahami berdasarkan ajaran gereja sendiri bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah satu. Kita itu monoteis ya, bukan menyembah tiga Allah. Kita itu menyembah satu Allah ya, di dalamnya tiga pribadi ya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, dengan demikian apa yang diajarkan gereja, ya, itulah iman kita. Apa yang disampaikan oleh gereja, itulah yang kita yakini. Sebab iman kita itu adalah iman gereja, dan kita sendiri itu adalah gereja, dan itulah yang diajarkan, yang disampaikan oleh gereja, dan itulah iman gereja. Dengan demikian ya, kita menerima itu bukan logika kita, bukan dengan melalui otak kita, tetapi kita memahaminya itu di dalam hati kita, atau iman kita lah yang memahami itu, bukan dengan otak, bukan dengan rasio kita. Memang kalau kita memahami dengan rasio pikiran, tentu ya kita akan berhenti juga pada pemahaman orang-orang di luar kita ya. Jadi ya mereka akan, atau kita akan berhenti pada sebuah ternyata kita menyembah tiga Allah. Tidak seperti itu ya. Tapi gereja mengajarkan bahwa kita itu adalah meyakini adanya Allah Tritunggal Maha Kudus, bahwa mereka itu tiga pribadi tapi satu hakikat, yaitu Allah. Mereka berada dalam sebuah relasi yang erat ya, sehingga tak terpisahkan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan hari ini itu semacam mengingatkan kembali kita ya, meneguhkan kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bahwa Allah kita yang kita yakini itu adalah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi kita itu meyakini itu, gereja meyakini itu sebagai bagian dari penghayatan iman kita ya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita akan eksistensi
Allah Tritunggal yang kita yakini, yang kita percaya teguh, yang gereja ajarkan kepada kita. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita terus berada dalam sebuah pemahaman iman akan eksistensi Allah Tritunggal Maha Kudus ya, sebagai iman kita, Allah kita yang hadir untuk hidup kita, yang senantiasa menuntun hidup kita. Semoga